Hello, welcome back to my channel. Kali ini kita bakal bahas perbedaan dari AOP dan verificator. Karena mau ngejawab komen yang aku udah tulis di thumbnail sih. Jadi without further ado, let's just lanjut ke videonya. Jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe untuk dukung channel ini. Dan langsung aja. Oke, jadi ini aku hasil dari browsing ya, cek di Google. Verifikator adalah personil yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, penyetujuan atau penolakan atas setiap pengajuan berkas permohonan. Kita cari lagi yang account officer, sales dan marketing dalam memberikan solusi. Jadi definitely dua-duanya ini udah beda nih kalau dari sisi job desk ya. Actually sometimes juga merangkap verificator, tapi secara umum itu adalah dua pekerjaan yang berbeda. Karena kalau si account officer ini lebih ke marketing side, kalau si verificator ini lebih ke administrative side gitu ya. Dan verificator ini nggak cuma ada di sisi marketing atau penjualan, tapi di sisi credit card, di sisi apalagi ya, pokoknya semua produk yang semua produk tuh ada verificator ya. Setahu aku ya, kalau yang perlu data-data kayak gitu tuh pasti ada verificator ya, karena terkait dengan data personal, kemudian transaksional keuangan, terus kelayakan, itu semua butuh yang namanya verificator gitu. Ada yang langsung di cabang itu ditanganin sama AO, tapi ada yang di kantor wilayah itu ada timnya sendiri khusus, dan di kantor pusat pun juga ada tim khusus gitu ya di masing-masing divisi. Jadi beda-beda, tiap divisi ada verificatornya. Dan bahkan gak cuma ada di perbankan, tapi ini aku dapat dari kayaknya pemerintahan, karena tulisannya ppid.serang kota, aku nggak tahu itu apa, tapi tulisannya terkait berkas permohonan penerbitan, pembaharuan, pencabutan sertifikat elektronik yang diajukan oleh pemilik yang diterbitkan oleh balai sertifikat. Jadi di pemerintahan pun ada pekerjaan sebagai verifikator. Nah, kenapa aku bisa bilang sebenarnya di cabang juga dikerjain sama AO verifikatornya? Karena kan tugasnya AO itu kan marketing program ya. AOP itu account officer program. Nah, itu tuh kan jualanin produknya. Nah, ketika ada nasabah atau ada orang yang mau beli produk yang dijual itu sama si AOP ini, dia harus make sure bahwa nasabahnya memang punya data-data yang dibutuhkan dan layak untuk membeli produk yang memang ditawarin gitu. Nah, disinilah peran AO sebagai verifikator, which is actually bukan fully verificator, karena nanti akan dibantu. Kalau kayak setahu aku, kalau di tempat dulu aku kerja itu di Jabodetabek itu dibantu sama terpusat ada di kantor wilayahnya. Tapi kalau di luar Jakarta kayaknya masih dikerjain langsung sama account officernya. Tapi tiap bank juga beda-beda, jadi aku nggak bisa kayak ngejudge di sini kayak gini, di sana kayak gimana, karena actually secara job desk pun di tiap bank juga beda-beda. Jadi mungkin kalian bisa nanya sama teman-teman di bank lain juga nih. Kalau teman-teman di bank lain ada yang tahu, mungkin boleh ditulis juga di kolom komentar ya gitu. Contohnya kayak gimana sih? Oke, langsung aja kita ke aplikasi contohnya. Contohnya ada yang mau beli rumah secara kredit, which is itu masuk ke produk KPR, salah satu yang dulu aku handle juga. Mungkin kalau di beberapa bank lain itu ada yang KPR khusus fokus KPR, tapi kalau di tempat aku di handle juga sama kita juga ya, mengirit karyawan mungkin ya, nggak tahu juga kenapa. Tapi anyways, jadi kita harus ada checklistnya. Itu beberapa data-data yang harus ada, kayak misalnya data pribadi, sertifikat rumah yang bakal mau dibeli, terus IMB, terus mutasi bulanan, transaksi itu selama 6-12 bulan minimal. Nah, itu semua tuh kita cek tuh. Dan ada data-data lain ya pastinya. Nanti requirement-nya kalian bisa cek di kalau kalian kerja di situ. Oke gitu, data-datanya nanti kita cek nih, bener nggak sih orang yang ngasih KTP-nya, orang yang mau beli itu bener dia apa bukan, karena bisa jadi ini kecolongan. Kadang ada orang yang pakai fake ID, minjem data orang, itu juga perlu dicek. Terus secara verifikator lagi, secara kalau orangnya udah bener, yang mau dibeli bener ada nggak gitu ya, data tempatnya, sertifikatnya bener apa enggak, asli apa enggak, beneran atas nama orang itu apa enggak. Nanti itu dibantu sama actually bukan dari tim kita, tapi dari tim notaris nanti ke BPN pengecekannya. Kemudian ada juga
kayak misalnya mutasi ya, dari sisi mutasi itu bisa dicek juga nih. Kalau misalnya dia ngaku gajinya sebulan 50 juta, ada nggak sih di rekening, masuk nggak sih gaji 50 juta itu? Kalau masuk, dilihat lagi dari gaji satu perusahaan aja atau gajinya banyak gitu ya. Karena kan kadang kayak kalau kayak sekarang kan banyak freelancer gitu ya, kerjaannya banyak. Jadi mungkin 50 juta secara kumulatif, tapi ada juga yang karyawan misalnya kayak kerja di startup. Kemarin aku pernah lihat ada yang kerja di startup gajinya udah cepet ke atas ya, centang ingin ya udah oke kayak gitu, terus dilihat tuh bener apa enggak gitu. Jadi terus sama biaya hidupnya dia expense-nya buat apa aja, transaksionalnya dicek juga, diverifikasi. Kalau emang udah oke, lanjut kita submit gitu. Nanti further verification dan hitung-hitungannya akan dibantu sama tim kantor wilayah atau kantor pusat. Tapi balik lagi, ini beda kantor, bisa jadi beda kebijakan. Oke deh, jadi kurang lebih gitu aja perbedaannya. Hopefully kasih insight buat teman-teman yang lagi bingung. Dan please kindly let me know kalian pengen aku bikin video apa lagi selanjutnya. Dan share buat dengerin channel nonton. Jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe buat dukung channel ini biar makin banyak yang subscribernya. Dan see you on another video. Ciao, ciao.